Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi dengan segmen Radio Horor Indonesia, di mana dalam segmen Radio Horor Indonesia kali ini saya akan membacakan beberapa cerita mistis untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi teman-teman yang ingin membagikan pengalaman mistisnya kepada kami, bisa dikirimkan ke email adaapagerangan20@gmail.com atau DM kami langsung di Instagram @aagchannel. Bisa juga melalui pesan WA yang ada di kolom deskripsi. Baiklah, untuk mengawali RHI FM malam ini, ada sebuah cerita yang kali ini sangat tragis ya. Kisah ini diceritakan oleh Mbak Ratna ketika beliau kecil, di mana dia mengalami suatu pengalaman mistis yang mungkin cukup menyeramkan ya. Melihat hantu tanpa kepala dengan mata kepala sendiri. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Aku pandangi foto masa kecilku dulu di bingkai foto yang terpampang di dinding kamarku, di mana teringat kenangan indah di masa-masa itu, bermain bebas kesana kemari tanpa beban. Senyum pun muncul mengenang semua itu, hingga aku terbawa suasana. Di suatu masa, aku teringat kisah seram yang aku alami, di mana waktu itu sekitar pertengahan tahun 90-an. Tepatnya ketika aku berada di kelas 5 SD. Betapa takut dan ngerinya ketika teringat. Aku mengalaminya sendiri peristiwa seram itu. Malam itu sekitar jam 1 tengah malam, aku terbangun oleh suara Tante Erna yang memanggil-manggil dari depan pagar rumah. Kamarku memang letaknya paling depan, tepat di belakang garasi dan bersebelahan dengan ruang tamu. Aku yang terbangun lebih dulu langsung bergegas menuju pagar untuk membuka gembok dan mempersilakan Tante Erna serta Tommy untuk masuk ke dalam rumah. Tommy adalah anak pertama dari Tante Erna yang waktu itu umurnya sekitar 5 tahun. Kemudian ibu dan bapak ikutan terbangun yang langsung menyuruh kembali menutup dan mengunci pagar, lalu mengajak Tante Erna masuk ke dalam. Sedangkan aku disuruh kembali ke kamar untuk tidur. Terdengar obrolan bapak, ibu, dan Tante Erna di ruang tamu. Tapi aku tidak terlalu jelas mendengar pembicaraan mereka. Mungkin karena sudah mengantuk berat. Tapi yang pasti, Tante Erna bicara sambil menangis. Aku tidak tahu penyebab kenapa Tante Erna sampai menangis. Tante Erna adalah tante favoritku. Dia merupakan adik bapakku yang nomor 4. Yang sedari kecil, beliaulah yang mengurus aku dan kakak kalau orang tua sedang tidak di rumah ataupun kalau kami sedang sakit. Tante Erna juga yang merawat sampai sembuh, sudah seperti orang tua sendiri. Waktu itu Tante Erna dan suaminya belum memiliki rumah sendiri. Keadaan mengharuskan mereka untuk mengontrak rumah sebagai tempat tinggal. Beberapa kali mereka berpindah-pindah sebelum akhirnya menempati sebuah kontrakan yang letaknya dekat dengan rumahku. Lokasinya di pinggir jalan raya yang cukup besar. Jalan Raya Anyer. Tepatnya sebelah kanan rumah ada jalan. Tanah yang tidak terlalu lebar, hanya satu mobil kecil yang dapat melaluinya. Inilah jalan masuk menuju kampung yang ada di belakangnya. Dan itulah kampungku. Di rumah keluargaku terletak sekitar 500 meter dari jalan masuk kampung.
Sedangkan tepat di belakang rumah Tante Erna ada rel kereta api, jalur perlintasan kereta api yang masih tetap aktif sampai sekarang. Jarak antara pintu belakang dan rel kereta cukup dekat, sekitar 4 meter saja. Kalau kereta lewat, getarannya sampai ke tulang sumsum. Walaupun hanya bisa muat oleh satu mobil saja, jalan yang ada di sebelah rumah Tante Erna memang cukup ramai untuk ukuran jalan kampung. Banyak orang lalu lalang setiap harinya yang otomatis harus juga menyeberang rel kereta api yang tanpa palang pintu dan petugas penjaga. Sehingga setiap orang atau kendaraan yang akan melewatinya harus ekstra hati-hati. Mungkin karena itulah setiap beberapa tahun sekali selalu saja ada korban meninggal tertabrak kereta api yang sedang melintas. Ternyata malam itu suami Tante Erna sedang dapat giliran shift malam, yang mana beliau bekerja pada satu pabrik baja yang masih dengan sistem shift. Jadi ketika beliau mendapat giliran malam, maka Tante Erna hanya berdua dengan Tommy di rumah saja. Yang aku tahu, Tante Erna itu perempuan pemberani, tapi entah kenapa sejak tinggal di kontrakan terakhir itu, dia menjadi sering menginap di rumahku. Kalaupun tidur di rumah, pasti minta ditemani oleh kakakku. Sepertinya takut untuk tidur sendirian. Sedangkan malam tadi, kakakku belajar sampai cukup larut, sehingga langsung tertidur di kamarnya. "Nanti malam, kamu ya yang temani tante, besok kan hari Minggu," ucap Tante Erna kepadaku. Aku melirik ayah dan ibu berharap mereka memberi izin. "Oh, ya gak apa-apalah, ganti Febri yang menemani," ucap ibu yang membuat aku girang. Pada waktu itu, kampung tempat aku lahir ini masihlah sangat sepi. Rumah kami tempatnya paling ujung. Setelah itu, hanya ada kebun kelapa dan persawahan tipikal daerah Banten. Kampung ini juga syarat dengan hal mistis. Akhirnya, tibalah kami di rumah Tante Erna. Beliau langsung menyambut kami dengan senyuman hangat. Tante Erna juga menyuruh agar sekalian kakak menginap denganku. Tapi, kakak hanya singgah sebentar saja. Dia beralasan akan menyelesaikan tugas prakarya yang baru separuh dia kerjakan. Setelah kakak pulang, aku bersantai di ruang keluarga menonton acara televisi. Begitupun dengan Tante Erna yang menunggui Tommy yang sudah terlelap tidur. Aku coba bertanya tentang kedatangan Tante Erna semalam di rumah. Tapi beliau menjawab kalau tidak ada apa-apa. Dia hanya merasa terganggu dengan kereta yang lewat karena Tommy agak demam semalam. Tapi hari ini Tommy sudah agak mendingan. Setelah berkata, kemudian Tante Erna menyuruhku agar gosok gigi dan segera tidur. Aku hanya menuruti ucapannya, termasuk juga ucapan kakakku yang menyuruhku segera tidur sebelum jam 9 malam. Aku yang sudah gosok gigi di rumah langsung menuju kamar untuk tidur. Dan aku terjaga ketika terdengar suara riuh dari luar. Aneh, padahal tidak ada pasar ataupun keramaian, tapi kenapa terdengar sangat riuh? Sejenak kupandangi jam dinding tepat pukul 12:30. Aku menuntaskan rasa penasaran. Aku pun menyibak tirai untuk menengok keluar. Hanya ada gelap yang terlihat. Tidak ada seorang pun yang berada di sekitar. Akan tetapi, suara riuh itu tetap terdengar jelas. Bahkan terdengar pula suara binatang kerbau dan kambing di antaranya. Sungguh suatu hal yang aneh. "Ada apa, Feb?" Ucapan Tante Erna membuatku tersenyum. Pintu yang sengaja tidak aku tutup membuatnya mudah saja setiap kali menengok. Dengan jujur aku mengatakan tentang apa yang kudengar. Mendengar ucapanku, Tante Erna langsung mengajakku tidur bersamanya. Aku mulai berpikir kalau hal-hal semacam itulah yang membuat Tante Erna takut jika ditinggal kerja suaminya shift malam. Mungkin karena gangguan tak kasat mata ini pula yang membuatnya semalam nekat berjalan kaki ke rumahku. Akhirnya, malam itu aku pindah ke kamar Tante Erna. Aku berjingkat dan langsung terbangun ketika terdengar suara keras dari atas rumah. Terdengar juga suara kereta api yang melintas menjauh. Sejenak aku pandangi jam dinding, pukul 5:07. Saat aku lihat ke samping, sudah tidak ada Tante Erna di sana. Hanya ada Tommy yang masih lelap tertidur dengan posisi tidur yang berputar. Mungkin Tante Erna sholat subuh, atau mungkin juga sedang memasak untuk sarapan.
Sesaat kemudian, terdengar suara riuh yang membuatku bangkit keluar dan keadaan di luar sudah tampak sangat ramai. Yang ternyata ada orang tertabrak kereta di perlintasan yang letaknya persis di belakang rumah Tante Erna. Korbannya adalah seorang laki-laki dewasa. Yang membuat warga aneh adalah sebelum tertabrak kereta, laki-laki itu diteriaki oleh orang sekitar agar berhenti berjalan menyeberangi rel tersebut karena ada kereta api yang akan melintas. Akan tetapi, laki-laki itu seperti sama sekali tidak mendengar teriakan-teriakan dari warga. Dia tetap melangkahkan kakinya. Beberapa detik kemudian, lelaki malang itu tidak terhindarkan dari maut. Dia pun meninggal seketika di tempat kejadian. Ada peristiwa yang menggegerkan ketika kejadian yang ternyata kepala korban terlepas dari badan dan tidak ditemukan selama beberapa jam. Cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kepalanya, dan akhirnya kepala itu ditemukan di atap rumah Tante Erna. Karena itulah kenapa cukup lama baru ditemukan, karena tidak ada yang berpikir kalau kepala korban bisa terlempar dan nyangkut di atas atap rumah Tante Erna. Aku pun tersadar bahwa apa yang aku dengar di atas atap rumah Tante Erna adalah sebuah kepala manusia. Sungguh tragis dan mengerikan. Pak Kusdi adalah seorang penjaga malam di kampungku. Pada saat itu, dia bertugas berkeliling kampung melaksanakan siskampling setiap malamnya. Lelaki yang berusia sekitar 50 tahun itu adalah orang yang menyenangkan. Dia sangat suka berbincang dengan para penduduk kampung. Dia juga sering mampir ke rumah untuk sekedar ngobrol dengan bapakku. Mereka biasa berbincang di teras depan. Dan kebetulan, dengan kamarku hanya terhalang tembok dan jendela yang sering dalam keadaan terbuka. Itulah yang dilakukan Pak Kusdi. Malam ini dengan ditemani kopi buatan ibu, dia berbincang asik dengan bapak. Ada satu obrolan mereka yang sangat menarik perhatianku. Pak Kusdi bercerita, pada tengah malam kemarin, dia melihat ada orang berjalan kaki dari arah belakang kampung menuju ke arah depan tempat yang menuju pada rel kereta api. Sosok tersebut berjalan melewati pos kampling di depan dia duduk untuk beristirahat sebentar. Lalu apa yang aneh, Pak? Tanya bapak penasaran. Pak Kusdi pun menjawab kalau yang aneh adalah orang itu berjalan kaki tanpa kepala. Saat berada di pos, dia tidak berani melakukan apa-apa. Hanya diam dan memperhatikan sambil berdoa dalam hati. Tentu saja dia ketakutan dan gemetar melihat penampakan seram itu. Dan perasaannya lega saat sosok tanpa kepala itu kembali berjalan menuju rel kereta api. Pos kampling tempat Pak Kusdi letaknya berada di samping kanan rumahku. Bangunannya semi permanen berbentuk rumah panggung kecil berbahan dasar bambu dan anyaman. Pak Kusdi pun melanjutkan ceritanya yang membuatku semakin mendekatkan telinga ke jendela agar lebih jelas mendengarnya. Berdegup kencang jantungku mendengarnya. Menurut Pak Kusdi, sekitar 30 menit kemudian, suasana yang sudah hening dan sepi tiba-tiba semakin sepi dan mencekam. Angin dingin mulai bertiup pelan. Yang biasanya sekali-kali ada warga kampung yang melintas, tapi malam itu tidak ada sama sekali. Benar-benar hening, menyeramkan seperti kampung yang tidak berpenghuni sama sekali. Pak Kusdi pun memutuskan untuk pulang saja. Dia tidak pernah menemui malam yang mengerikan seperti pada saat itu. Dan ketika dia bangkit dan mulai melangkah, dia melihat seseorang dari arah rel kereta menuju pos kampling tempatnya berada. Orang itu berjalan perlahan, yang tadinya melintas hanya berbentuk bayangan hitam. Dari kejauhan, lambat laun semakin terlihat jelas karena jaraknya semakin dekat, dan ternyata sosok itu adalah sosok yang sama dengan yang ditemui beberapa saat sebelumnya. Tapi kali ini lebih menyeramkan lagi. Sosok itu tetap berjalan tanpa kepala. Hanya saja lehernya terlihat ada darah mengalir membasahi pakaian yang masih menempel pada tubuhnya. Ketika melintas tepat di hadapan Pak Kusdi, dia melihat sosok itu membawa sesuatu di tangan kanannya. Pak Kusdi menghentikan sejenak bercerita dan menghela nafas cukup panjang. Rupanya Pak Kusdi terhanyut dalam kisahnya sendiri, sehingga merinding sendiri. "Bawa apa, Pak, di tangannya?"
Tanya bapak penasaran. Aku yang tetap mendengarkan dari balik jendela juga ikut semakin penasaran. Setelah tenang kembali, Pak Kusdi melanjutkan ceritanya tersebut. Ternyata sosok itu membawa seonggok kepala. Dengan suara gemetar, Pak Kusdi berkesimpulan bahwa kepala yang dibawa adalah kepalanya sendiri. Hari-hari berikutnya, cerita itu cepat tersebar ke seluruh penjuru kampung yang membuat banyak penduduk tidak berani keluar kalau hari sudah gelap, apalagi untuk berjalan melewati perlintasan rel kereta api. Pada malam hari tidak ada yang berani kecuali kalau terpaksa. Sore itu, aku dan kakak sedang duduk di depan TV ketika Tante Erna datang ke rumah. "Kak, kalau boleh nanti malam Febri menginap di rumahku lagi ya, karena suamiku kerja malam." Begitu kira-kira omongan Tante Erna kepada ibuku, dan aku pun tak bisa mengelak. Dengan berat hati, malam nanti aku akan tidur di rumah Tante Erna lagi. Aku berharap semoga tidak terjadi hal yang menyeramkan, terutama cerita yang akhir-akhir ini membuatku resah tentang hantu tanpa kepala. Selepas Isya, aku sudah berada di rumah Tante Erna. Setelah selesai nonton TV sekitar jam 9 malam, aku masuk ke kamar, sementara Tante Erna dan Tommy sudah masuk ke kamar belakang lebih dulu. Sengaja lampu ruang tamu aku biarkan menyala, karena Tante Erna berpesan agar lampu jangan dimatikan. Di kamar aku menggunakan lampu kecil sehingga suasana jadi sedikit redup. Pintu aku tutup tapi tidak terkunci. Suasana malam itu awalnya biasa saja. Aku tidak merasakan ada hal aneh yang mengganggu, kecuali suara kendaraan yang kadang melintas di depan rumah. Kereta yang terakhir adalah kereta jam 10 malam. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Baru kemudian melintas lagi pukul 5 pagi. Sehingga setelah jam 10 malam, suasana benar-benar sepi dan hening. Aku hanya bisa melamun, menunggu terlelap sambil berbaring tidur. Aku iseng menghitung jumlah plafon motif bunga yang ada di langit-langit dalam kamarku. Sesekali terlihat cicak yang kadang diam, kadang pula berkejaran. Jarum pada jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit. Aku masih juga belum terlelap, cukup lama bengong dan melamun tidak jelas seperti itu. Sampai suatu saat di mana keadaan berangsur berubah. Tiba-tiba suasana menjadi sangat sepi dan sunyi. Tidak terdengar suara sedikit pun. Udara kota Cilegon yang cukup panas dan gerah tiba-tiba berangsur menjadi sedikit sejuk dan dingin. Ada tiupan angin semilir yang masuk lewat lubang angin di atas jendela. Aku terkesiap saat mendengar suara itu. Aku mencoba menyadarkan diri sepenuhnya. Suara yang terdengar mengganggu itu tiba-tiba hilang. Aku yakin kalau suara itu bersumber dari luar kamar, tapi masih di dalam rumah. Tiba-tiba suara itu muncul lagi. Suaranya terdengar jelas dan terus berulang. Aku bertambah yakin kalau suara itu bersumber dari luar kamar. Aku langsung terbangun, kemudian berdiri dan berjalan mendekat ke arah pintu kamar, mencoba menajamkan pendengaranku, ingin memastikan suara apakah kira-kira yang muncul. Ketika sudah cukup dekat, aku mendekatkan telingaku ke daun pintu. Terdengar lagi sangat jelas. Kali ini aku tambah yakin kalau suara itu bersumber dari lorong depan kamar. Lorong memanjang dari depan sampai belakang. Kemudian terdengar suara seperti benda yang menggelinding di atas lantai rumah, menggelinding dari depan ke belakang. Kemudian sebaliknya, kembali menggelinding dari belakang ke depan. Suara itu tidak selalu terdengar, hanya sekali saja, kira-kira di rentang waktu 5-10 menit. Karena penasaran, aku berniat untuk membuka pintu kamar dan melihat keluar. Sambil memegang gagang pintu dan memutarnya perlahan, aku tidak berani langsung membuka lebar-lebar. Hanya ingin membuka sedikit, cukup untuk mengintip saja. Setelah itu, barulah aku mengintip keluar. Namun, tidak ada apa-apa. Hanya lorong remang yang diterangi sedikit lampu di ruang tamu. Tiba-tiba, suara itu muncul kembali, dan akhirnya aku melihat sesuatu yang aneh. Ada benda yang menggelinding sendiri dari arah depan menuju ke arah belakang. Benda itu bergerak cukup cepat, berbentuk bulat dan berwarna gelap.
Aku masih berdiri di balik pintu dengan posisi mengintip keluar kamar. Perasaanku mulai tidak enak dan mulai timbul rasa takut dan tidak nyaman. Kali ini benda itu bergerak lebih pelan sehingga aku bisa melihat sedikit lebih jelas, dan ketika melintas di depan pintu kamar, aku pun langsung merinding ketakutan. Sekilas terlihat kalau benda itu ternyata ada rambutnya, sedangkan pada sisi lain terlihat seperti ada wajahnya. Juga benda itu terlihat seperti kepala manusia. Akan tetapi aku belum terlalu yakin karena lorong rumah sedikit temaram penerangannya, dan juga benda itu dalam keadaan bergerak. Sekali lagi, rasa penasaran menuntunku untuk membuka pintu dan keluar kamar. Perlahan namun pasti, aku berjalan menuju ruang tamu. Hanya beberapa langkah ketika sudah terlihat bagian ruang tamu, aku pun berhenti. Ketika itu, badanku menjadi takut tidak bisa bergerak. Kaki juga terasa berat untuk melangkah. Itu terjadi karena aku melihat ada laki-laki sedang duduk di kursi ruang tamu. Duduk tanpa kepala, menggunakan kemeja lengan panjang berwarna gelap, celana panjang berwarna agak terang, dengan noda darah di beberapa tempat. Dan ternyata kepalanya berada di bawah, tepat di samping tubuhnya yang sedang duduk di kursi. Posisi wajahnya menghadap ke arahku berdiri. Kemudian kepala itu tersenyum menyeringai dan tubuhku terasa kaku. Aku pun terus menangis. Aku tidak tahu harus bagaimana. Di saat itulah Tante Erna sambil menggendong Tommy datang dan menarikku ke belakang. Kami bertiga lantas pergi keluar rumah lewat pintu belakang. Tentu saja pergi menuju rumahku. Selama perjalanan, aku dan Tante Erna tidak berani menoleh ke belakang. Akhirnya, kami bertiga malam itu pindah tidur di rumahku sampai pagi menjelang. Dan barulah aku tahu kalau selama ini rumah kontrakan Tante Erna menjadi sarang demit. Gangguan demi gangguan tidak kasat mata datang yang membuatnya tidak tenang. Kemunculan hantu tanpa kepala yang sering muncul membuatnya memilih pindah lokasi, dan malam itu adalah malam terakhir kalinya Tante Erna tinggal di sana. Karena setelah itu, Tante Erna yang memilih tinggal di rumahku sambil menunggu mendapatkan kontrakan baru. Perlahan aku menutup kenangan masa kecilku. Kenangan yang menyeramkan akan selalu aku ingat. Tante Erna sendiri sekarang sudah memiliki rumah sendiri, dan sampai sekarang selalu mengungkit kejadian malam itu setiap kali bertemu. Itu dia cerita pertama untuk malam ini. Pengalaman dari Mbak Ratna yang dia alami ketika kecil dulu, di mana dia bertemu dengan arwah korban kecelakaan kereta api. Serem juga sih ya. Mungkin bagi teman-teman sekalian yang rumahnya atau kampungnya berada berdekatan dengan rel kereta api, pasti pernah mengalami hal semacam ini ya. Mungkin bisa juga dibagikan di kolom komentar atau bisa langsung dikirimkan ke email kami adapagerangan20@gmail.com. Baiklah, kita langsung menuju ke cerita yang kedua untuk malam ini. Cerita yang kedua ini berkaitan dengan sebuah andong yang ditumpangi oleh pocong. Ngeri juga ya. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita sikat. Seperti apa ceritanya? Teman-teman ada bagerangan, ceritanya mulai dari sini. Aku mengumpat dalam hati. Bagaimana tidak, bis yang aku tumpangi mengalami gangguan mesin. Padahal tujuanku sudah hampir sampai. Maka dengan terpaksa, aku melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kebetulan penumpang di bis itu tinggal aku dan seorang lagi. Beruntunglah jarak tempat yang aku tuju sudah tidak begitu jauh. Maka, sembari berjalan kaki, aku mencoba menelpon temanku supaya menjemput. Tapi sialnya, baterai ponselku malah habis. Aku memang sedang dalam perjalanan menuju rumah temanku, Rio namanya. Teman zaman kuliah dulu, teman satu kamar, teman satu piring makan. Kadang juga tanpa sepengetahuan dia, satu pacar juga. Tapi aku bersyukur hubungan kami tetap baik. Bahkan bisa dibilang sudah seperti keluarga sendiri. Aku pun mempercepat langkah karena gerimis yang semula mereda kini kembali melebat.
Tidak ada warung atau kedai-kedai angkringan di sepanjang jalan yang kulewati. Di rumah sahabatku itu, aku yakin sudah dimasakkan makanan-makanan istimewa, ikan bawal bakar misalnya. Namun bawal itu belumlah pasti seperti yang kubayangkan. Yang pasti, perut sudah terasa mendesak perlu diisi. Hujan pun turun semakin deras. Beruntungnya ada sebuah pondok kecil yang bisa aku gunakan untuk berteduh. Bekal selama perjalananku sudah habis. Roti secuil sisa kemarin pun tidak tersisa lagi. Beruntunglah, sebatang rokok masih tersimpan rapi di wadahnya. Sembari menunggu hujan reda, aku nyalakan saja rokok yang tinggal satu-satunya itu. Terakhir kali aku kemari sekitar 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Masih banyak juga kujumpai andong untuk mengantar penumpang ke sana kemari. Tapi aku yakin saat ini andong-andong itu pasti tergusur oleh pangkalan ojek, apalagi ojek online. Aku masih ingat saat entah yang keberapa kali aku kemari, aku terjungkal dari dalam tempat duduk andong yang kutumpangi. Pasalnya saat itu aku sangat lelah dan mengantuk berat. Sakitnya memang tidak seberapa, cuman malunya itu yang susah sembuh. Waktu telah menunjukkan angka 5 lebih sedikit. Aku semakin gelisah karena hujan tidak kunjung reda. Meski begitu, bagaimanapun juga, aku tidak ingin kehilangan dan lupa untuk menjalankan sholat 5 waktu. Maka menggunakan air hujan itu, aku pun berwudu. Aku pun segera menunaikan kewajibanku. Setelah sholat, terasa lega rasanya sudah menjalankan kewajiban. Aku sudah akan nekat menerobos hujan. Ketika sayup-sayup, aku mendengar suara langkah kaki kuda. Tapi suara hujan yang deras mengaburkan pendengaranku. Aku belum begitu yakin apakah itu suara langkah kuda atau bukan. Aku hanya bisa terbengong, berharap segera ada angkot, ojek ataupun andong yang lewat. Namun suasana benar-benar sepi. Selama aku berada di gubuk itu, belum sekalipun aku melihat orang lewat. Hujan begini, mungkin mereka enggan untuk keluar atau memang tidak ada keperluan yang benar-benar penting. Aku tengah mengamati kabut yang menyelimuti pedesaan itu. Ketika tiba-tiba, tanpa aku sadari, sudah ada sebuah andong berhenti di depanku. Sang kusir tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya tangannya melambai sambil mengisyaratkan supaya aku cepat naik. Aku lihat sudah ada 4 penumpang di sana. Kendaraan yang aku tunggu-tunggu pun tiba. Tidak sabar rasanya untuk segera bertemu sahabatku. Maka tanpa pikir panjang, aku pun segera meloncat masuk ke dalam andong. Aku duduk di depan, sementara 4 orang lainnya berada di belakang. "Rumah Mas Rio, Pak," pintaku pada sang kusir. Pak kusir hanya mengangguk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. "Ya sudah, aku juga tidak akan banyak kata. Yang penting segera sampai ke rumah sahabatku," gumamku. Andong itu berjalan pelan melintasi jalanan yang lengang. Dengan kanan kiri dihiasi pepohonan karet yang menjulang tinggi. Aku masih belum mendengar mereka saling mengeluarkan kata. Semua terlarut dalam diam. Entahlah, mungkin karena mereka tidak saling kenal, makanya mereka enggan saling bicara. Andong yang aku tumpangi itu kembali berbelok ke arah kiri. Ketika kami menemui persimpangan, ada pohon randu yang sangat besar di persimpangan itu. Aku masih hafal, karena setiap aku kemari, selalu melewati pohon randu itu. Beberapa detik setelah andong melewati persimpangan itu, entah mengapa perasaanku tiba-tiba saja menjadi tidak enak. Sepintas ingat, bukankah andong ini sudah melewati persimpangan itu? Lah, kenapa sekarang balik lagi? Padahal tidak ada jalan lain selain jalan ini. Seharusnya menuju ke sebuah pasar desa, lalu ke kiri, hanya beberapa kilometer saja, maka sampailah di rumah sahabatku. Aku tidak pangkling dengan tempat ini, meski lama sekali tidak pernah kemari. Tapi aku yakin andong ini sudah melewati jalan ini. Kenapa kembali lagi? Aku hendak menanyakan pada Pak Kusir. Sayangnya lidahku terasa keluh. Apesnya lagi, andong yang aku tumpangi berjalan sangat pelan sekali. Dalam hati, aku sebenarnya sangat gusar. Kalau begini jalannya, kapan sampainya? Ingin sekali rasanya aku cambuk kuda itu agar berjalan lebih kencang. Aku menatap Pak Kusir dengan tatapan berharap. "Ayo dong Pak, cambuk kuda itu, biar segera sampai."
Namun nyatanya dia tidak mencambuk kudanya sama sekali. Dia juga tidak memegang talinya supaya kudanya berbelok ke kanan atau ke kiri. Kuda itu seperti berjalan sendiri tanpa diarahkan. Aku terkesiap ketika aku melihat wajah Pak Kusir itu sangat pucat. Aku semakin terperanjat ketika kulihat ada cairan merah mengalir di kepalanya. Pemandangan yang sangat mengerikan. Pada saat itulah baru kusadari kalau keempat penumpang yang berada di tempat duduk belakang tidak lagi berwujud manusia. Dengan mata kepala sendiri, aku melihat keempat penumpang itu telah berubah wujud menjadi sosok-sosok pocong. Aku pun sadar, aku tidak sedang berada di andong yang sebenarnya. Aku pasti sedang berada di alam lain. Tanpa pikir dua kali, aku pun melompat keluar dari andong itu. Tidak peduli hujan deras mengguyur tubuhku. Tidak peduli kalau harus tubuhku lecet-lecet dan sebagainya. Aku sempat berjungkir beberapa kali sampai aku benar-benar dalam posisi yang aman. Pak Kusir itu menoleh ke arahku. Aku melihatnya dengan wajah penuh luka dan sebuah patahan kayu. Aku lihat jelas menancap masuk mata kanan Pak Kusir. Dalam satu helai nafas, andong itu lenyap dari pandangan mata, meninggalkanku yang dihinggapi rasa takut bukan kepalang. Aku berusaha mengumpulkan nyali di bawah derayan hujan deras. Mataku nanar ketika melihat sebuah gubuk di pinggir jalan. Itu adalah gubuk tempatku berteduh beberapa saat yang lalu. Saat nyaliku mulai terkumpul, aku pun berlari sekencang-kencangnya. Aku kembali melewati persimpangan yang ada pohon randunya. Mungkin dari tadi aku memang belum kemana-mana. Aku semakin memperkencang lariku. Pasar desa pun semakin dekat. Tapi aku belum merasa tenang sebelum aku benar-benar sampai di rumah Rio. Sebatang rokok kretek dan secangkir kopi hangat menemaniku di petang itu. Perut yang semula protes karena belum diisi, kini sudah kembali tenang. Aku juga sudah mengeringkan badan, tapi rasa perih dari lecet akibat jatuh mulai kurasakan. Wajah menyeramkan Pak Kusir itu masih sangat kuat membayang. Rio memandangiku dengan keheranan. Aku belum bercerita dengan apa yang barusan aku alami. Bisa jadi dia malah tidak percaya. Tapi dia mau percaya mau tidak, aku tetap akan bercerita tentang keanehan yang aku alami. Maka selepas sebatang rokok aku matikan, aku pun bercerita. Dimulai saat turun dari bis yang aku tumpangi mogok. Lalu lanjut saat aku berhenti di sebuah gubuk, sampai pada akhirnya aku naik dan ku alamilah kejadian menyeramkan itu. Mendengar ceritaku, baik Rio maupun aku sendiri dibuat sama-sama terkejut. Begitupun pada ayah Rio. Rupanya yang kami terkejutkan itu adalah hal yang sama. Bahwa 3 hari yang lalu, Pak Karto pemilik andong yang tinggal satu-satunya di desa ini mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Menurut para saksi mata, andong Pak Karto sedang mengantar 4 orang yang juga berasal dari luar kota. Kuda Pak Karto itu sebenarnya sudah terlalu lelah dan sudah seharusnya Pak Karto pulang mengistirahatkan kudanya. Namun, demi 4 penumpang yang bayarannya lumayan tebal, maka Pak Karto memaksa kudanya untuk tetap bekerja. Kuda itu tidak mau berjalan dengan cepat. Alih-alih diajak berlari, kuda itu berkali-kali meringkik dan berhenti karena lelah. Sayang sekali dengan Pak Karto, bahwa dia lupa dengan siapa yang selama ini membantunya mencari rezeki. Dia marah. Dia gusar melihat kuda kesayangannya tidak mau bekerja sesuai apa yang diperintahkannya. Pak Karto pun mencambuki kudanya. Kuda itu meringkik, lalu seperti mematuhi apa yang diperintahkan majikannya. Kuda itu berlari dengan sangat cepat. Seluruh tenaga dia kerahkan. Tapi rupanya kuda itu bukan berlari untuk mengantar para tamunya. Kuda itu justru berlari menuju tepi jurang yang berada di gubuk tempat peristirahatan. Kuda itu meluncur deras ke bawah jurang yang di dalamnya hampir 20 meteran. Kuda itu akhirnya mati. Begitupun dengan keempat penumpang yang di belakangnya juga meninggal di tempat kejadian. Sang kusir, yaitu Pak Karto, harus tersiksa lebih dahulu karena sebuah patahan kayu, entah bagaimana kejadiannya, menancap tepat di mata kanannya. Pak Karto baru meninggal semalam setelah kejadian saat berada di rumah sakit. Dan malam ini adalah malam ketiga dari meninggalnya Pak Karto.
Rio sudah tidur dengan lelapnya. Begitupun dengan ayah Rio beserta istrinya. Kinanti, adik perempuan Rio juga sudah tertidur. Padahal tujuanku datang kemari selain rindu dengan Rio, pastinya juga karena Kinanti itu. Tidak heran selepas tahlil di rumah Pak Karto tadi, aku mendengar sekilas cerita orang-orang. Sudah hampir 2 malam ini, mereka seperti mendengar ringkikan kuda, disusul suara andong berjalan yang lalu dengan segera menghilang. Tinggallah aku sendiri yang belum juga bisa tertidur. Padahal aku benar-benar juga sudah sangat lelah. Kakiku rasanya perih semua. Bayangan manis senyum Kinanti tidak sanggup mengalahkan bayangan raut wajah Pak Karto yang kesakitan karena bola matanya tertancap patahan kayu. Aku bergidik kasihan tapi ngeri. Satu-satunya orang yang masih memiliki andong di desa ini kini telah tiada. Bulu kuduku pun meremang hebat. Tiba-tiba aku memekik pelan. Aku benar-benar mendengar suara langkah kaki kuda. Suara itu memang berada di kejauhan, namun jelas sekali kalau itu adalah suara kaki kuda. Ada suara gemerincing yang mengikuti. Sesekali terdengar suara kuda meringki. Keringat dingin semakin membasahi sekujur tubuhku. Aku pun membaca doa-doa sebisanya. Suara langkah kuda itu kurasakan semakin dekat. Rasanya bahkan sudah berada di sekitar rumah ini. Jelas-jelas itu suara andong. Aku menggigil membayangkan Pak Karto dengan wajah yang rusak mengerikan membawa penumpang 4 orang berwujud pocong. Dan aku memang sudah melihatnya. Aku benar-benar satu andong dengan mereka. Sekarang mereka berada di sekitaran rumah ini. Tidak, aku tidak ingin bertemu lagi dengan mereka. Namun tiba-tiba saja aku mendengar suara pintu depan diketuk. Aku jelas tidak berani membukanya. Tapi suara ketukan itu semakin keras. Aku coba bangunkan Rio, namun sungguh seperti kerbau anak itu karena sedikit pun tidak bergerak. Suara ketukan itu semakin keras, bahkan terdengar sebagai gedoran. Ada sesuatu yang mendorongku untuk memberanikan diri bertanya. "Siapa ya?" "Aku Karto, nak. Bukakanlah pintu. Tolong." Nyaliku seketika menciut. Pandanganku berkunang-kunang. Itu adalah Pak Karto, sang kusir delman. Aku nyaris tidak ingat apa-apa ketika aku dengar suara andong pergi menjauh. Ada tawa yang menggema bersamanya. Ada tawa Pak Karto di antara gemerincing lonceng dan langkah kaki kuda. Setidaknya aku sedikit lega karena andong itu semakin menjauh dan lenyap dengan perlahan. Itu adalah pengalaman sekali seumur hidupku naik andong bersama makhluk tak kasat mata. Hingga sampai kini aku pun kapok untuk kembali ke desa tempat temanku berada. Itu dia cerita tragis yang dialami oleh kusir andong yang bernama Pak Karto. Mengalami kecelakaan tragis karena mungkin ada faktor kesalahan manusia juga ya, yang memaksa hewan, kali ini kuda, untuk bekerja lebih giat. Yang mana kuda ini kan bukan mesin, jadi dipaksa yang akhirnya malah mencelakakan diri sendiri. Apalagi sekarang ini cukup jarang juga keberadaan dari andong ini ya. Apa teman-teman masih ada andong di tempat atau di kampung sekitarnya? Kayaknya masih jarang juga ya. Kayaknya udah jarang juga sih ya. Oke, kita langsung menuju ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ini dialami oleh Mas Krisna yang ada di sekitar daerah Sumatera, di mana dia mengalami sebuah kejadian karena memiliki indera keenam, atau mungkin biasa dibilang indihome, bukan. Apa namanya? Indigo, ya kan? Jadi dia mengalami sebuah kejadian di mana diperdaya oleh jin yang menghuni sebuah sungai yang dinamakan Sungai Ular. Dia diperdaya mengambil sebuah pusaka, yang mana pusaka tersebut sangat berarti untuk keselamatan warga di sekitarnya. Langsung saja kita simak seperti apa ceritanya. Teman-teman, ada bagerangan? Ceritanya mulai dari sini. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2000-an, tepatnya semasa aku masih SMP.
Sedari kecil, bisa dikatakan kalau aku sedikit berbeda dari anak lain. Seringkali merasakan kehadiran makhluk gaib yang pada awalnya hanya mendengar suara-suara tanpa wujud. Setelah itu, bisa melihat bayangan yang samar. Dan pada akhirnya, aku sering melihat penampakan makhluk gaib. Karena merasa aneh dan takut, aku pun menceritakan hal ini pada orang tua. Tapi sayangnya tidak ada yang percaya. Kedua orang tuaku sibuk dengan urusan masing-masing. Saat menginjak kelas 2 SMP, ibuku sakit mendadak yang membuatnya terbaring lemas di atas ranjang. Sedangkan ayahku lari ke pelukan perempuan lain yang dahulu menjadi baby sister kami. Situasi ini membuat pikiranku kacau tidak karuan, sehingga sering tidak masuk sekolah dan sering duduk di sepanjang rel kereta api di dekat Sungai Ular. Sungai Ular sendiri adalah sungai panjang di Perbaungan, Sumatera Utara. Diberi nama Sungai Ular karena lekukan sepanjang sungai ini jika dilihat dari atas mirip ular yang sedang merayap. Dari kisah turun-temurun, dulu ada ular besar dan panjang yang merayap dan kemudian membentuk sebuah aliran sungai, dan itulah mitos yang berkembang di desaku. Pada hari itu, aku memilih membolos dan menyendiri di sisi Sungai Ular. Pikiranku kalut membayangkan ibu yang tidak kunjung sembuh, sedangkan ayahku seakan tidak peduli lagi dengan nasib ibuku. Bagiku, ada yang membuat tempat ini sangat tenang, sehingga selepas zuhur, aku bersiap beranjak menuju warung langgananku. Baru saja hendak melangkahkan kaki, tanpa sengaja mataku menangkap cahaya kehijauan yang berada di tengah sungai. Aku yang merasa penasaran langsung beranjak menuju cahaya yang aku lihat, yang terlihat jelas menyilaukan mata tersebut. Satu hal aneh yang aku sadari adalah air di sungai tersebut mendadak menjadi dangkal, seolah-olah air sungai itu surut. Suasana sangatlah sepi, tidak ternampak ada orang di sekitar. Di saat sudah dekat, ternyata yang mengeluarkan cahaya kehijauan tersebut adalah sebuah senjata yang memiliki kemiripan dengan karambit, yaitu senjata asli dari suku Minangkabau. Segera aku mengambil benda itu tanpa berpikir macam-macam. Ketika aku hendak mencabut karambit tersebut, sekilas tampak sekumpulan orang menatapku dari atas rel. Bagaimana mereka secara tiba-tiba ada di sana? Batinku. Secepatnya aku melangkah sambil membawa karambit tersebut. Sesampainya di rumah, seperti biasa aku berbohong dengan berpura-pura kelelahan sehabis sekolah. Aku mandi dan makan malam. Ibuku sendiri tidak bisa melakukan kegiatan sebagai ibu rumah tangga lagi, dan terpaksa memanggil keponakan perempuannya untuk mengasuhku dan adik perempuanku. Ketika hendak tidur, aku memegangi karambit yang aku temukan tadi. Ada rasa menjadi jagoan karena bisa memiliki senjata tersebut. Senjata yang kala itu di usia anak-anak sebayaku menjadi serasa keren. Aku merasa bangga dan tersenyum sendiri. Keesokan harinya, aku yang tidak masuk sekolah dan membolos pergi ke Delima seorang diri. Di plaza di Lubuk Pakam ini, aku akan menghabiskan waktu bermain video game. Tidak lupa aku bawa karambit tadi dengan menyimpannya di balik kaos olahragaku. Di lantai teratas, cukup banyak anak-anak sekolah yang membolos. Pada saat asik bermain game, tiba-tiba ada beberapa orang mencoba memerasku. Anehnya, ketika aku melawan balik dengan membentak saja, mereka merasa ketakutan dan menjauh dariku. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu menjadi pengalaman pertamaku ketika membawa karambit dari Sungai Ular tersebut. Di hari selanjutnya saat pulang sekolah, kakak sepupuku bercerita kalau tadi ada yang mencariku. Katanya orang Parubaya tersebut berasal dari seberang Sungai Ular. Menurut orang tersebut, aku telah mengambil dan membawa barang berharga dari rumahnya tanpa izin. Karena merasa tidak kenal dan tidak tahu, maka aku tidak memperdulikan omongan kakak sepupuku yang menyuruh mengembalikan apa yang sudah aku ambil. Malamnya, pada saat hendak tidur, aku dikejutkan dengan kemunculan seekor burung gagak dengan mata menyala merah berada di dekat jendela. Burung itu menatapku dengan sangat tajam dan menyeramkan.
Aku pun langsung mengusir dan segera menutup jendela tersebut. Tapi tampaknya burung tersebut tetap pada posisinya. Aku biarkan saja dan memilih tidur saja. Ketika terlelap, aku bermimpi menaiki bis menuju Sibolangit. Di dalam bis tersebut aku duduk di bangku tengah. Namun betapa terkagetnya aku ketika tahu para penumpang di bis itu adalah orang-orang yang kukenal dan mereka semua sudah meninggal dunia. Sebisa mungkin aku tetap bersikap tenang hingga ketika sampai di sebuah tempat yang tidak jauh dari Sungai Ular, bisnya menepi untuk beristirahat. Semua orang di bis pun turun. Anehnya, para penumpang tersebut langsung menuju ke Sungai Ular dan mandi secara bersamaan di sungai tersebut. Aku sendiri hanya duduk sambil menunggu mereka kembali. Ketika hendak kembali menaiki bis, pundakku dipegang dan ditarik oleh seseorang yang kemudian melarangku untuk naik bis tersebut. Dia berkata bahwa semua orang yang di sana sudah mati. Kalau aku ikut, maka harus menceburkan diri dulu ke Sungai Ular, yang menandakan bahwa aku sejajar dengan mereka. Di saat selesai berucap seperti itu, semua penumpang yang berada di Sungai Ular itu sudah naik ke atas dan menuju ke arahku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhku sama sekali tidak bisa digerakkan. Dan ketika sudah dekat, secara bersamaan mereka mendorongku ke arah Sungai Ular tersebut. Di saat itulah aku terbangun dengan badan lemas dipenuhi keringat di sekujur tubuhku. Di hari ketiga membawa kerambit misteri tersebut, aku tidak masuk sekolah lagi. Namun kali ini aku izin sakit. Terlebih mimpi buruk itu yang membuat kepikiran. Aku pun memilih bersantai di rumah saja. Anehnya, entah kenapa dinding kamarku terdapat bercak yang terlihat nyata. Bercak tersebut seperti gambar sekumpulan orang yang menunggu dieksekusi. Jelas sekali, tampak orang yang berbaris dengan diikat tangannya. Entah apa maksud dari penggambaran peristiwa mengerikan itu. Pada saat hendak keluar kamar, aku merasa di sekeliling ada banyak orang mengawasiku. Disusul kemudian tercium seperti bau kabel yang terbakar yang menyebar menyeruat di seluruh ruangan. Seketika keringat bercucuran, jantung berdebar kencang tidak karuan, dan badanku tidak bisa digerakkan sama sekali. Di sisi tembok yang bercaknya mulai menghilang, mendadak muncul sosok makhluk yang sangat mengerikan. Kulitnya hitam pekat dengan rambut gondrong acak-acakan. Tatapannya tajam ke arahku dengan bola mata yang hendak keluar. Hingga beberapa detik kemudian, dengan keluarnya bola mata, keluar juga darah kental mengiringi tanpa henti, disusul dengan bau busuk yang menyengat menusuk hidung. Aku yang masih tidak dapat bergerak hanya bisa melirik menyaksikan sekitar. Dan pemandangan yang tak kalah mengerikan juga terpampang di sekitar. Tampak penuh orang dengan luka yang menganga tanpa kepala. Aku yang merasa tidak kuat langsung memejamkan mata rapat-rapat, memulai berdoa agar terhindar dari gangguan iblis dan terhindar dari mara bahaya. Tapi teror tetap berlanjut. Terdengar atap rumah terasa diinjak-injak sekumpulan binatang. Aku benar-benar merasakan sedang masuk ke dunia lain. Setelah secara perlahan anggota tubuhku mulai bisa digerakkan, segera aku membuka mata dengan mengucap doa. Jantungku berdebar semakin tidak menentu ketika pemandangan yang sama masih terpampang di sekitar. Tanpa pikir panjang, langsung saja aku keluar dari kamar. Sesampainya di luar rumah, suasana sangat sepi, tidak seperti biasa. Kemudian bau anyir bercampur bau kembang Kamboja menyeruak di antara rumah. Dan betapa kagetnya ketika melihat sekumpulan orang dengan tersenyum aneh mulai berdatangan. Badan mereka penuh luka, bahkan di antaranya ada yang tanpa kepala. Mereka berjalan mengitariku. Aku yang ketakutan setengah mati juga tidak bisa berteriak minta tolong, hanya tertunduk menghindari pemandangan yang mengerikan itu. Akan tetapi suasana lain mendadak memenuhi keadaan sekitar. Hawa dingin dan suara gemericik air terdengar jelas di telinga. Aku pun memberanikan diri melihat kondisi di sekitar, dan alangkah terkejutnya ketika aku tersadar kalau tempatku berdiri adalah di dekat Sungai Ular. Aku berada di lokasi di mana aku menemukan kerambit yang masih aku simpan. Tidak seberapa jauh,
Tampak seorang lelaki berusia parubaya sedang duduk bersila seolah menunggu kehadiranku. Sosok lelaki penuh wibawa itu menyuruhku agar mendekat kepadanya. Setelah cukup dekat, aku yang masih kebingungan dan ketakutan hanya terdiam tanpa bertanya apapun. Sosok itu pun memulai bertutur dan bercerita bahwa dia berada di sana untuk menenangkan penunggu sungai ular. Dahulu kakeknya adalah orang yang menjadikan kerambit yang kubawa sebagai tumbal bagi sungai ular tersebut. Dikisahkan di akhir tahun 1965, tempat ini dijadikan tempat eksekusi massal para anggota Partai Komunis. Bahkan warga yang hanya menonton wayang lekra saja dibunuh di tempat ini, padahal tidak tahu apapun tentang PKI. Dari kejadian tersebut, kondisi sungai justru semakin angker, selalu saja meminta korban abadi setiap waktu. Banyak yang tenggelam, bunuh diri, dan banyak pula yang hilang akibat hanyut. Dari kejadian tersebut, seorang yang dituakan melakukan ritual, yaitu potong kepala kerbau dan menancapkan kerambit di tengah sungai secara gaib. Sejak saat itu, warga tidak lagi menjadi korban dari penunggu sungai ular. Namun setelah berpuluh tahun, entah kenapa, justru aku yang menemukan kerambit tersebut, dan pertanyaan itu terjawab ketika sosok lelaki itu menjelaskan bahwa si penunggu sungai ular kembali datang untuk mencari tumbal. Secara kebetulan, aku adalah orang yang memiliki sedikit kemampuan dalam hal kebatinan, sehingga mampu melihat kemunculan kerambit tersebut, dan setan telah mendorongku untuk mengambilnya. Aku yang tersadar langsung meminta maaf pada sosok tersebut, dan aku menyerahkan kerambit tersebut kembali. Namun ternyata ada ritual yang harus aku jalankan agar tidak lagi terlihat dalam teror yang menyeramkan ini. Bahkan menurut sosok tersebut, teror yang akan datang membuat jiwaku tidak stabil, dan ritual tersebut adalah dengan menyediakan darah ayam hitam mulus, yang mana penyembelihannya dilakukan di tepian sungai ular. Darah pertama yang jatuh nantinya ditampung dan dilarung di sungai, lalu disusul dengan menaburkan bunga 7 rupa. Sebelum lenyap dari pandanganku, sosok itu juga berpesan kepadaku kalau aku punya warisan keilmuan dari kakek buyutku. Itu bisa menjadi baik juga jahat, tergantung dari aku yang menjalankannya. Hal itu akan menempel kepadaku selamanya. Bersamaan dengan lenyapnya sosok itu, lenyap pula kerambit dariku. Aku merasa beruntung karena ada sosok lelaki tersebut, sehingga selama kerambit di tanganku, tidak ada seorang pun yang menjadi tumbal sungai ular tersebut. Sekarang aku merasa kalau kemampuanku sudah tidak setajam dulu. Mungkin karena kesibukanku bekerja, keluarga dan lingkungan yang membuatku perlahan mulai membiasakan diri dengan kehidupan nyata. Namun terkadang mereka muncul dan datang dalam mimpiku. Kisah ini adalah pengalaman nyata selama aku tinggal di Sumatera Utara. Baik, itu dia cerita yang ketiga untuk episode RHI FM malam ini, sekaligus cerita yang terakhir yang bisa saya bacakan untuk malam ini. Seperti biasa, sebelum kita akhiri segmen RHI FM, kita akan bacakan dulu pesan-pesan yang sudah teman-teman kirimkan ke Instagram maupun YouTube Ada Apa Gerangan. Baiklah, yang pertama kali ini ada dari Mbak Natali Alin. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang melimpah dan diberikan kesehatan. Amin. Salam dari Jakarta Selatan. Mohon doanya untuk ibuku yang sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan penyakitnya dan diberikan kesehatan. Amin. Semoga ibu dari Mbak Natali Alin segera diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Juga untuk teman-teman yang lain yang barangkali saudara atau kerabat dan anak, pasangan ataupun orang tua mengalami sakit, semoga segera diberikan kesembuhan ya. Yang kedua dari Mbak Dewi Yumna Arsenal. Wih, penggemar Arsenal nih, kemarin menang kayaknya ya. Dari Chelsea tuh 5-0. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Eksis dong. Baru pertama kali komen nih. Salamnya buat keluarga aja Mas. Yap, dan semoga anakku yang sedang di rumah sakit segera dipulihkan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat Mas Tama,
Terima kasih sudah menemani hari-hariku dengan cerita-cerita yang keren-keren. Sehat selalu ya Mas Tama, amin. Tuh ada lagi kan yang sedang sakit. Kali ini putra dari Mbak Dewi Yumna Arsenal. Semoga putranya segera diangkat penyakitnya dan bisa bermain lagi ya. Bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Yang ketiga ada Mbak Ami Ananta 92. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Masya Allah, udah sekian purnama baru bisa komen lagi di sini. Sukses buat Kak Tama dan tim. Semoga sehat selalu. Amin. Kemudian ada Mbak Maya Rusman. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Wah, akhirnya yang ditunggu-tunggu udah lama tidak siaran. Betul, akhirnya siaran lagi Radio Horor Indonesianya. Salam dari Malaysia ya Mas. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf juga lahir dan batin buat teman-teman sekalian kalau saya dan tim Ada Apa Gerangan ada kesalahan dalam bertutur kata atau cerita-cerita yang mungkin menyinggung teman-teman sekalian. Selanjutnya ada Mas Jano Trihandoko. Ini Mas atau Mbak ini? Gambarnya si cewek. Assalamualaikum Mas Tama. Semoga selalu sehat dan berkah ya. Buat semua penggemar Ada Apa Gerangan sehat selalu dan berkah juga. Amin. Makasih Mas Janu Trihandoko. Kemudian ada Yafik Hamizan. Assalamualaikum Mas Tama. Eksis dong. Pertama kali komen nih. Salam buat teman-teman di negeri Formosa, Taiwan. Hati-hati di perantauan. Di Taiwan sering ada gempa. Jaga diri baik-baik buat semua. Buat Mas Tama, makasih tiap hari sudah menghibur dengan cerita-ceritanya. Sama-sama Mbak Yafik Hamizan atau Mas nih. Oh iya ya, di Taiwan saat ini sedang sering banget terjadi gempa. Jadi buat teman-teman di Taiwan atau dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, diberikan keselamatan dimanapun kalian berada. Hati-hati dan tetap waspada. Kemudian ada dari nowhere_49. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Absen dari Wong Malang. Kirim salam buat Mas Tama. Salah, kirain buat saya. Buat seluruh warga Malang dah. Gitu doang, makasih. Udah gitu doang. Oke deh. Selanjutnya kita akan bacakan pesan-pesan atau komentar yang sudah dikirimkan di YouTube. Jadi teman-teman yang ingin mengirimkan pesan atau komentarnya dibacakan di segmen RHI FM, itu komentarnya harus kalau tidak di Instagram ketika ada postingan RHI, di video YouTube yang khusus RHI FM ya. Jadi kita nanti soalnya pilihnya dari situ. Jadi mohon maaf kalau teman-teman komentar di video selain RHI tidak terbacakan. Mohon maaf. Oke, kita baca lagi. Ada Rahayu Supriyadi dari Batam. Halo Mas Supriyadi. Kemudian ada Bang Helman Abang Haji Mansa. Waduh panjang banget. Dari Kucing, Sarawak, Malaysia ya. Kemudian ada dari ORG Kincan TV. Salam minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin juga. Kali ini di Selangor, Malaysia lagi. Cukup banyak ya yang di Malaysia. Lalu ada Mbak Zahratun Nisa 8775. Minal aidin wal faidin Mas Tama, mohon maaf lahir dan batin. Condet hadir. Maaf baru hadir Mas Tama, sibuk pol ini. Siap. Makasih Mbak Zahratun Nisa. Semangat selalu ya. Dari Douglas Denil di Sarawak, Malaysia lagi. Hadir Bang Tama. Makasih Bang Denil. Lalu ada Fernando Torres. Wih, Fernando Torres sekarang ada di Gilirejo, Kecamatan Wonosamudro. Wonosamudro, Kabupaten Boyolali, Kota Madya, Semarang. Hadir di kampung saya baru hari ini Lebaran. Oh, ini 12 hari yang lalu, baru kebaca sekarang. Selamat Idul Fitri buat teman-teman. Kemudian ada Nurhida Zavancis dari Ciamis. Lalu ada Mas Arya Suta dari Bangka Belitung. Ada Kustini Sastromi Harjo dari Gorontalo.
Cimahi masih tetap setia menyimak suaranya Mas Tama yang merdu. Uhuy. Gorontalo Cimahi. Oh, ini dari ini mungkin Blasteran mungkin ya. Kemudian ada Mbak Leni Sari di Taiwan. Kemudian ada Mbak Gendis di Taiwan lagi. Waalaikumsalam Mas Tama. Iya bener Mas, saya sendiri di Taiwan. Kemarin pas tanggal 4 gempa berskala 7,2 skala Richter yang berpusat di Hualien, Taiwan. Baik, itu dia komentar-komentar yang sudah teman-teman kirimkan yang bisa saya baca untuk episode RHI FM malam ini. Buat teman-teman yang komentarnya belum sempat saya bacakan, kirim terus komentarnya, tetap semangat biar selalu eksis. Bisa dikirim ke YouTube ataupun ke Instagram ketika ada postingan RHI FM ya. Dan buat teman-teman yang ingin membagikan cerita atau pengalaman mistisnya biar bisa dibacakan di sini, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau Instagram di @aagchannel. Terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang sudah selalu berkomentar, like, dan share video di Ada Apa Gerangan. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya atau cerita sentot besok jam 2 siang. Karena udah malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.